Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, dan terutama selamat malam juga kepada Bapak Sofyan Mufti Prasetyo. Aku dosen pengampu dari mata kuliah Komunikasi Data di kelas kami. Sebelumnya kami dari kelompok 3, yaitu yang beranggotakan saya Arya Saputra Adianto, lalu yang kedua ada Dimas Akil Setiawan, yang ketiga yaitu ada Fadilatul Aisyah Aryani, dan yang keempat yaitu ada Muhammad Gifari Nezar, dan yang kelima ada Siti Halimatul Alia sebagai ketua. Di materi ini kami akan membahas mengenai apa itu transmisi digital. Oke, mungkin langsung saja ke pembahasannya ya. Transmisi digital, apa itu transmisi digital? Sorry. Transmisi digital adalah proses pengiriman data dalam bentuk sinyal digital yang terdiri dari serangkaian angka biner, yaitu angka yang terdiri dari 0 dan 1. Data ini juga bisa berupa teks, suara, gambar, ataupun video. Tujuan dari transmisi digital itu sendiri adalah untuk mentransfer informasi dengan efisien dan akurat dari satu tempat ke tempat yang lain. Setelah itu kita akan mempelajari bagaimana sih cara kerja transmisi digital itu. Oke, yang pertama, cara kerja transmisi digital yang pertama itu ada yang namanya pengkodaan data. Misalnya di sini ada data asli, misalnya yaitu bentuk suaranya berupa suara dan gambar, lalu dikonversikan menjadi format digital atau dalam bentuk serangkaian angka biner. Contohnya di sini penerapannya adalah bagaimana cara mikrofon mengubah suara menjadi sinyal elektrik. Kemudian sinyal ini dikonversi menjadi data digital. Gitu. Lalu yang kedua, ada cara transmisi digital yaitu dengan melakukan pengiriman data, yaitu data digital yang telah dikodekan atau dikirim melalui medium transmisi yang bisa berupa kabel seperti kabel Ethernet atau nirkabel seperti jaringan WiFi. Contohnya itu adalah data yang dikirim melalui kabel jaringan ke komputer lain melalui gelombang radio ke router WiFi. Lalu untuk cara kerja transmisi digital yang terakhir itu ada yang namanya dekode data, yaitu data digital yang diterima dikonversi kembali ke bentuk aslinya. Ya. Contoh dari penerapan dekode data ini sendiri adalah data digital yang diterima oleh komputer diubah kembali menjadi asal atau menjadi gambar yang ditampilkan di layar atau suara yang diputar oleh speaker-speaker. Di sini saya akan menjelaskan kenapa digital transmisi itu penting. Yang pertama ada kualitas yang lebih baik. Contohnya yaitu bayangkan saat kita menonton video di TV atau di YouTube dengan digital transmisi, video yang kita tonton jadi lebih jernih dan suaranya lebih jelas. Tidak ada lagi gambar berbayang atau suara berisik seperti di TV analog zaman dahulu. Di sini ada contoh gambar kedua, yaitu pengiriman lebih cepat. Saat kita mengirim foto atau video melalui WhatsApp, data tersebut dikirim dalam bentuk digital. Ini membuat pengiriman jadi sangat cepat. Bayangkan mengirim foto lewat pos butuh waktu berhari-hari, sedangkan lewat WhatsApp bisa sampai hitungan dalam detik. Di sini ada gambar ketiga, mudah diedit dan disimpan. Yaitu ketika kita mengambil foto dengan kamera digital, foto tersebut disimpan sebagai file di dalam kamera atau ponsel. Dengan mudah mengeditnya dengan aplikasi dan menyimpannya tanpa takut rusak. Bandingkan dengan foto dari kamera film yang harus dicetak dan tidak bisa diedit dengan mudah. Di sini ada gambar keempat, kemudahan akses informasi. Dengan internet, kita bisa mencari informasi apa saja yang cepat. Misalnya kalau kita ingin tahu tentang hewan favorit kita, cukup buka Google dan semua informasi sudah tersedia. Contoh yang kelima, komunikasi lebih cepat. Contohnya ketika kita video call dengan teman atau keluarga jauh jadi sangat lebih mudah dan jelas. Kita bisa melihat dan mendengar mereka seolah-olah sedang berada di depan kita. Ini jauh lebih baik dibandingkan dengan telepon yang biasa yang hanya kita bisa mengirimkan suara saja. Cukup itu saja. Oke, baik. Line coding ini seperti bahasa rahasia untuk mengirim pesan dari suatu komputer ke komputer lainnya. Ketika kita ingin mengirim pesan, kita perlu mengubah kata-kata dan angka angka ke dalam kode khusus yang bisa kita pahami oleh jaringan komputer. Ini seperti kita mengubah sebuah menjadi kode angka dan huruf. Yang kedua itu ada line coding SEMS. Line coding SEMS ini untuk mengubah pesan kita menjadi kode. Setiapnya memiliki aturan tersendiri ya. Untuk line coding SEMS ini, misal ada cara untuk mengubah setiap huruf menjadi satu angka, ada yang mengubah setiap dua angka, dan masih banyak lagi. Ini sih tergantung pada aturan yang digunakan oleh komputer ya, atau perangkat untuk mengirim atau menerima pesan. Untuk yang ketiga adalah gambling. Ini adalah cara untuk menjaga pesan kita tetap aman dan tidak bisa dibaca oleh orang lain ya, yang tidak seharusnya. Ini seperti mengacak-ngacak kartu agar susah ditebak oleh seseorang.
Saat bermain permainan kartu, dengan cara ini kita memastikan bahwa pesan yang hanya bisa dimengerti oleh komputer atau perangkat yang dituju dan tidak bisa dipahami oleh orang lain. Jadi, kesimpulan konsep ini membantu komputer dan perangkat kita untuk saling berkomunikasi dengan aman dan tepat, seperti kita mengirim pesan teks atau bermain game seperti game online dengan teman-teman kita. Oke, baik, sekian dari penjelasan saya. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke analog to digital conversion. Jadi perubahan dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Pertama itu ada metode yang kita sebut dengan pulse code modulation, atau kita singkat aja sebagai PCM. Dan yang kedua itu ada delta modulation, yang kita sebut saja sebagai DM ya. Nah, kedua metode ini sedikit mirip tapi ada perbedaan. Kalau misalnya pulse code modulation ini bisa kita berikan contoh misalnya ketika kita sedang mengambil suara tapi melalui foto. Jadi ketika kita mengambil suara itu kita memotret sebanyak-banyaknya. Nah, dalam PCM ini langkah pertamanya adalah sampling. Sampling ini adalah pengambilan fotonya. Lalu kedua ada quantization. Quantization ini adalah penilaiannya. Jadi dari foto-foto tersebut kalau di PCM dia akan dikategorikan. Misalnya suaranya tinggi maka diberi nilai 5. Sedangkan jika suaranya rendah diberi nilai 1, sedangkan kalau suaranya sedang kita beri nilai 3. Nanti dari angka-angka itu akan dikumpulkan dulu. Setelah itu ada langkah ketiga yaitu encoding. Encoding ini pengkodean. Jadi dari angka-angka tadi maka akan dibentuk menjadi bilangan biner. Bilangan binernya disesuaikan dengan besar, tinggi atau rendahnya suara tersebut. Sedangkan kalau misalnya delta modulation ini, dia juga hampir mirip seperti PCM. Yang pertama dia melakukan sampling, tapi yang kedua, langkah keduanya ini dari quantization dan juga encoding-nya itu disatukan. Kalau misalnya PCM dia fokus ke nada rendah, sedang, tinggi, sedangkan kalau DM ini dia hanya fokus ke nada rendah dan tinggi. Jadi kalau nada rendah dia ditulisnya 0 dalam biner dan kalau misalnya tinggi ditulisnya 1. Begitu. Nah, dari kedua ini lebih mudah di metode DM, tetapi kalau untuk lebih akurat lagi di PCM. Seperti itu. Di sini saya akan lanjut ke mode transmisi. Mode transmisi yaitu cara berbeda di mana data dapat ditransmisikan antara perangkat dalam jaringan komunikasi. Mode transmisi ada 3. Yang pertama itu ada simplex. Simplex yaitu data yang mengalir hanya dalam satu arah dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Perangkat penerima tidak dapat mengirimkan data kembali ke perangkat pengirim. Contohnya seperti keyboard atau mouse yang terhubung ke komputer. Yang kedua ada half duplex. Data dapat mengalir dalam kedua arah, tetapi tidak secara bersamaan atau menerima data pada satu waktu tertentu. Namun tidak keduanya secara bersamaan. Contohnya seperti kita berbicara lewat walkie-talkie, kita bisa bicara atau dengar, tapi tidak bisa sekaligus, jadi kita harus tunggu giliran. Yang ketiga itu ada full duplex. Data dapat mengalir dalam kedua arah secara bersamaan. Ini memungkinkan secara real time secara bersamaan. Contohnya ini seperti kita lagi teleponan. Kita bisa bicara dan dengar suara teman kita sekaligus, jadi bisa ngobrol langsung tanpa harus nunggu. Jadi mode transmisi ini menentukan bagaimana perangkat bisa saling bicara dalam jaringan dengan cara yang berbeda-beda. Terima kasih. Sekian materi transmisi digital yang dipresentasikan oleh kelompok kami atau kelompok 4. Apabila ada kata yang salah maupun pemilihan sumber yang salah ataupun perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.